Halo para Legends, kembali lagi dengan saya Christopher Vince di channel Catholic Legends. Nah para Legends, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah saya selama tahun 2023 nih para Legends. Apakah kalian ingat sebelumnya dengan teaser saya untuk To My Legendary Year of 2023? Kalau misalkan belum, kalian bisa cek link yang ada ditaruh di deskripsi di bawah ini para Legends. Langsung saja, mari kita mulai ke video kali ini. Akhirnya di tahun 2023, saya bangkit untuk pertama kalinya. Semua dimulai berkat dari tim kerja EcoBlue saya yang membuat percobaan ilmiah untuk mencoba memanfaatkan kulit pisang sebagai sumber energi baterai para Legends. Anggotanya berisikan saya, Joanna, Audrey, dan juga Aurelius. Kami semua bekerja bersama-sama untuk menuntaskan proyek ini. Walaupun sayangnya pada akhirnya hanya saya dan juga Joanna yang maju dalam presentasi final untuk EcoBlue. Namun, tidak bisa dilupakan bahwa Aurel dan juga Audrey, sahabat dekat saya, banyak berperan di belakang layar untuk membantu kami memenangkan juara EcoBlue ini. Tetapi, saya respect terutama kepada Joanna yang sudah membantu saya dalam terutama memenangkan lomba EcoBlue ini. Tidak dilupakan juga bahwa EcoBlue ini merupakan lomba nasional dan kemenangan pertama kali saya dalam tingkat lomba nasional para Legends. Yang ini merupakan improvisasi yang sangat meningkat. Kalau bisa diingat, dulu saya hanya rebah-rebahan, bermain Mobile Legends, dan juga tidur-tiduran para Legends. Berikutnya, setelah lomba EcoBlue, pada tahun 17 Agustus 2023, diadakan lomba catur di SMA Regina Pacis untuk menyambut kelas meeting. Saya beruntung bisa mendapatkan juara 1 dalam catur dan juga juara 1 pertama kalinya dalam hidup saya. Saya juga kaget, tiba-tiba saya bisa mengalahkan semua pecatur yang sudah tekuni hobinya sejak SD, sejak mereka masih usia 9 ataupun 10 tahun. Sejak itu, saya menjadi tertarik untuk mengikuti lomba-lomba catur di luar sekolah para Legends. Saya mengikuti lomba penabur dan juga Canisius. Mau tahu gimana hasilnya? Ya, sayangnya saya kalah ya. Inilah yang saya rasakan. Tuhan mengingati saya untuk saya agar tidak malas dan juga terus untuk mau belajar para Legends. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti memainkan Mobile Legends dan saya lebih fokus belajar untuk meningkatkan skill saya bermain catur. Akhirnya, tingkatan saya sudah lumayan tinggi, dan saya mengganti game dengan catur online yang sebelumnya Mobile Legends. Dalam waktu singkat, saya mencapai rating 1700, yaitu intermediate ke atas, di dalam catur online. Saya bertanding lagi, main catur dengan jagoan-jagoan kampung, di pos ronda sekitar Gereja Kalvari. Dan menang para Legends. Akhirnya, saya bertekad untuk mengikuti pertandingan catur di SMA Gonzaga. Dan beruntungnya saya, akhirnya saya menang juara 3. Saya bahagia sekali bisa menang di pertandingan catur SMA favorit saya di tahun 2023. Memang tahun ini adalah tahun yang penuh berkat Tuhan yang saya rasakan di dalam hidup saya. Baru-baru ini para Legends, di tahun 2024, April kemarin, saya mengikuti lomba di sekolah BPG Penabur Internasional dan saya akhirnya juara 3 juga. Memang angka 3 ini menjadi angka keberuntungan saya para Legends, walaupun sayangnya saya belum bisa mendapatkan juara 1. Nah para Legends, ini merupakan sertifikat juara saya ya. Yang di sebelah tangan kiri saya, ini juara 3 di Penabur Internasional Kelapa Gading atau bisa disebut PKG. Dan ini ada yang dari Gonzaga Festival tahun 2023, juara 3 juga. Nah, kenapa sih saya selalu dapetnya tuh juara 3 terus gitu? Apa saya jadi sedih gitu karena nggak bisa juara 1, nggak bisa juara 2? Menurut saya enggak para Legends.
Justru saya sangat bersyukur dan saya terharu karena saya mendapat juara 3 terus. Kenapa? Alasannya adalah ketika saya baca-baca di Google para Legends, ternyata Tuhan Yesus itu wafat di umur 33 tahun para Legends. Jadi saya ngerasa ini bukan sebuah kebetulan dan memang ini penyelenggaraan Tuhan yang dikasih ke hidup saya gitu para Legends. Dan akhirnya para Legends setelah memenangkan lomba di BPK Penabur Kelapa Gading, saya mencapai rating catur 2000 para Legends. Karena saya tetap pengen belajar, tetap semangat untuk mempelajari opening catur, middle game catur, end game catur, dan saya memiliki semangat seperti hari pertama saya main catur. Jadi saya memiliki passion yang sama biar saya nggak bosan bermain catur para Legends. Nah, para Legends, sekarang kita masuk ke topik utama kita dalam video ini ya para Legends, yaitu tentang 5 Santo dan Santa tokoh catur nih para Legends. Nah, para Legends, jadi Santo dan Santa yang saya akan ulas kali ini itu merupakan penggemar catur dan juga mereka jago banget main catur nih para Legends. Yang pertama ada Santo Thomas Becket, yaitu uskup agung di Canterbury di abad ke-12. Dia banyak bermain catur dengan sahabat karibnya yang mungkin kalian kenal adalah Raja Henry kedua para Legends. Dikatakan bahwa keduanya memiliki hanya satu hati dan satu pikiran. Tetapi Santo Thomas bertentangan dengan Henry kedua atas hak gereja dan mengecam perampasan harta gereja oleh raja serta penobatan putra raja tanpa adanya persetujuan dari gereja. Pembunuhan atas dirinya pada tanggal 29 Desember tahun 1170 oleh pengikut Raja Henry kedua yang dituduh secara salah atas nama raja menyebabkan Henry melakukan pengakuan dosa di depan umum di makam Becket, sang raja. Kehilangan teman bermain caturnya, Santo Thomas Becket menjadi martir dan santo bagi gereja Katolik Roma dan Anglikan. Yang kedua ada Santo Carolus Borromeus, yaitu beliau merupakan uskup agung Milan yang lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1538 dan wafat tanggal 3 November tahun 1584. Paus Pius keempat merupakan pamannya. Dan ketika Carolus Borromeus berusia 16 tahun, ia diangkat menjadi uskup agung Milan dan juga kardinal pelindung umat di Belanda, Belgia, dan juga Portugal. Dia semula hendak meniti karir duniawi, namun kemudian menjadi pembaharu rohani gereja. Kardinal Italia ini merupakan pemain catur yang tekun. Kepadanya pernah ditanya, "Yang mulia, jika kepada Anda dikatakan bahwa Anda akan mati, apa yang harus Anda lakukan?" Ia menjawab, "Saya harus menyelesaikan permainan catur ini. Saya memulainya untuk kemuliaan Tuhan, dan juga saya harus mengakhirinya dengan intensi yang sama." Doanya terkabul. Tidak ada langkah catur yang tersisa saat kematian menjemputnya. Kini, langkah gemilang bidak-bidak catur Santo Carolus Borromeus tampak saat kita mendengar gempita marching band Tarakanita dan juga sekolah-sekolah Stella Juche, Tarakanita, serta rumah sakit Saint Carolus. Yang ketiga ada Santo Franciscus Xaverius. Beliau merupakan misionaris abad ke-16. Ini memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Kristen ke India, Jepang, dan Kepulauan Melayu. Imam Yesuit itu adalah seorang penggila catur yang sering banget bermain catur di rumah teman-temannya dan semasa hidupnya sebagai misionaris terlihat bermain catur dengan tentara. Yang keempat ada Santo Paus Yohanes Paulus II. Nah, di sini saya sudah mempunyai patungnya para Legends. Jadi, Paus itu merupakan orang Polandia. Dia merupakan penggemar bercatur dan di tahun 1999 Fide benar-benar memberinya Commander of the Legion of Grandmasters, yang berarti kan kalau di dalam bahasa Indo, komandan utama pasukan Grandmaster. Nah, para Legends,
Apa arti dari Grandmaster ini? Grandmaster ini merupakan title tertingginya catur nih, para legends. Jadi kalau misalkan kalian kenal kayak Kasparov, Karpov, Magnus Carlsen, Hikaru, dan juga Grandmaster lainnya, mereka merupakan orang yang terjago nih istilahnya para legends dalam bermain catur. Jadi, mempunyai title komandan utama Grandmaster dunia itu sangat hebat gitu para legends. Yang terakhir, para legends, nomor kelima, ini ada perempuan nih para legends, yaitu Santa Teresa dari Avila. Nah, jadi Santa Teresa dari Avila ini juga dipanggil Santa Teresa dari Yesus. Beliau lahir tanggal 28 Maret di tahun 1515 di Avila, Spanyol. Beliau meninggal pada tanggal 4 Oktober tahun 1582. Meskipun dia bukan seorang pemain kawakan, tapi beliau memainkan peran besar dalam catur para legends, dalam kehidupan pujangga gereja ini. Biarawati Karmelit itu pernah memberikan analogi catur yang cukup menarik untuk menggambarkan gimana para suster pemula itu harus mempersiapkan doa mereka guna membela raja sejati dan menggerakkan ratu dalam catur sebagai kerendahan hati untuk kita menarik Allah yang transenden menjadi manusia. Alasannya adalah persiapan dan latihan untuk berbuat seperti itu akan menciptakan landasan spiritual yang kuat. Penggunaan analogi cerdik dari permainan catur ini membuatnya menjadi santa pelindung catur. Nah, sekian kisah 5 tokoh pecatur kudus yang legendaris nih para legends. Sebelum selesai, silahkan para legends tulis di kolom komentar ya para legends hobi yang para legends sukai dan juga sebut santo atau santa yang mempunyai hobi yang sama dengan kalian. Nah, para legends, berikut ini merupakan koleksi papan catur saya. Yang di sini bisa dilihat ada dari papan catur India nih, para legends. Bisa dilihat keunikannya itu yang paling signifikan dari kudanya nih, para legends, yang berbentuk seperti gajah. Saya ambil yang putih aja ya, biar lebih jelas. Kudanya mirip seperti gajah nih, para legends. Yang ini ada papan catur Harry Potter atau masuk ke dalam kategori fantasi nih, para legends. Yang paling unik menurut saya di sini karena kita ngomongin soal Katolik, menurut saya yang paling unik itu uskupnya nih, para legends. Jadi dia benar-benar berpakaian seperti uskup aslinya kalau dalam gereja. Tapi kalau menurut saya pribadi, favorit saya itu yang papan kayu jati ini nih, para legends. Karena piece-piece-nya bisa dilihat original semua, kinclong semua. Dan ini juga papan caturnya bagus banget ya, para legends. Kayak bentuk kayak kaca gitu, para legends. Jadi kelihatan terang. Warnanya juga bagus banget. Nah, kalau dari para legends sendiri paling suka yang mana? Apakah papan catur India? Apakah papan catur Harry Potter? Atau apakah papan catur kayu jati atau papan catur original nih, para legends? Sekian untuk video kali ini, para legends. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ke teman-teman kalian because you are the next legends. See you.